Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat memikis, kisah kali ini akan bercerita tentang kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim. Sebelumnya kita telah bercerita tentang kisah kecerdasan Nabi Ibrahim pada saat kecil. Dan kali ini bagian kedua kita akan bercerita tentang bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Untuk lengkapnya yuk kita simak sama-sama. Nabi Ibrahim alaihissalam perjalanan mencari Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian keluar dari rumahnya menuju ke sebuah gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah malam, di dalam kegelapan. Akhirnya beliau memilih salah satu gua yang ada di gunung tersebut. Lalu beliau menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit dan beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah yang bersandarkan kepada berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk melakukan pencarian. Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir bahwa Tuhan yang harus ia sembah pasti sesuatu yang istimewa dan mempunyai kemampuan yang tidak tertandingi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda keagungannya kepada Nabi Ibrahim. Allah memperlihatkan bintang, bulan, dan matahari kepada beliau. Hingga pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mengerti bahwa Tuhan yang disembah bukanlah Tuhan yang berupa benda yang terbit dan tenggelam. Perjalanannya dalam mencari Tuhan bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang yang bercahaya dan menyangka bahwa itu adalah Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengalami dialog internal dalam dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan ini dalam surat Al-An'am ayat 76. Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Quran Surat Al-An'am ayat 76. Di dalam Al-Quran tidak diceritakan secara rinci peristiwa atau suasana yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat menyatakan sikapnya dalam hal itu. Akan tetapi, menurut para ahli tafsir, konteks ayat tersebut menyatakan bahwa adanya pengumuman yang terjadi di antara kaumnya. Dan tampaknya kaumnya itu merasa puas dengan hal tersebut karena mereka mengira bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menolak penyembahan berhala dan cenderung pada penyembahan bintang. Kita tahu bahwa pada zaman Nabi Ibrahim manusia itu menjadi 3 bagian. Sebagian mereka menyembah berhala, sebagian lagi menyembah bintang, dan sebagian yang lain menyembah para raja. Namun pada saat bintang itu menghilang di langit dari pandangan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pun tidak percaya bahwa bintang adalah Tuhan sesungguhnya. Dan akhirnya di saat pagi datang, Nabi Ibrahim mengingatkan kaumnya dan membuat mereka terkejut dengan mengatakan bahwa bintang-bintang yang diyakininya itu telah tenggelam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa ia tidak menyukai apa yang tenggelam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya kembali merenung. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan dan berpikir juga bahwa bulan itu adalah Tuhan. Kemudian beliau memberitahukan kepada kaumnya pada malam kedua bahwa bulan adalah Tuhannya. Pertama-tama Nabi Ibrahim menyanjung bulan. Mula-mula Nabi Ibrahim tidak mengetahui bahwa bulan itu ternyata sama seperti bintang-bintang yang lain. Ia pun muncul dan tenggelam. Lagi-lagi ketika bulan menghilang pada pagi hari, beliau menyadari bahwa bulan bukanlah Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Kemudian, tatkala dia melihat sebuah bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Quran Surat Al-An'am ayat 77. Akhirnya pagi hari pun tiba. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali melihat matahari. Nabi Ibrahim berpikir pula bahwa matahari adalah Tuhan, karena lebih besar daripada bintang dan bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Quran Surat Al-An'am ayat 78-79. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdialog dengan para penyembah matahari. Beliau memberitahukan bahwa matahari adalah Tuhannya, karena matahari adalah bintang yang terbesar. Akan tetapi, ketika matahari terbenam dan waktu malam tiba, beliau tersadar bahwa matahari juga ternyata bukanlah Tuhan. Ternyata matahari itu bagaikan sembahan-sembahan yang lain yang suatu saat akan tenggelam. Sehingga pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun tahu dan menyimpulkan bahwa sesuatu yang tampak mata bukanlah Tuhan, karena baginya Tuhan tidak akan pernah hilang. Demikian beliau menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta dari semua makhluk. Tuhan yang patut disembah adalah Tuhan yang menerbitkan dan yang menenggelamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Allah adalah Tuhan yang selama ini beliau cari. Akhirnya Nabi Ibrahim pun memiliki kemantapan hati hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya berbicara dengan kaumnya tentang penolakan terhadap bintang dan bulan. Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil merobek keyakinan terhadap penyembahan bintang dan bulan dengan penuh kelembutan dan ketenangan. Bagaimana mungkin manusia menyembah Tuhan yang terkadang tersembunyi dan terkadang muncul? Sungguh, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa aku membayangkan apa yang terjadi padaku jika Tuhan tidak membimbingku. Nabi Ibrahim alaihissalam mengisyaratkan kepada mereka bahwa beliau memiliki Tuhan, bukan seperti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Namun, lagi-lagi mereka belum mampu menangkap isyarat Nabi Ibrahim. Beliau pun kembali menggunakan argumentasi dan diskusi untuk menundukkan kelompok pertama dari kaumnya, yaitu penyembah bintang. Begitu pula dengan kaum penyembah bulan. Kaum penyembah bulan itu juga tidak mengetahui atau tidak memiliki kapasitas logika yang cukup dan kecerdasan yang cukup, bahwa sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun ingin menyadarkan dengan cara yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Saat berdialog dengan para penyembah matahari, lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam memainkan peran yang sangat penting dalam rangka menggugah pikiran mereka. Karena para penyembah matahari tidak mengetahui bahwa mereka itu menyembah makhluk. Mereka mengira bahwa mereka adalah penyembah yang paling besar, tetapi yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah memiliki kemantapan hati hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang terjadi dalam kaumnya. Beliau ingin lebih dahulu mempertebal iman dan keyakinannya, menenteramkan hatinya serta membersihkannya dari keraguan-raguan yang muncul sekali-kali mengganggu pikirannya. Akhirnya
Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperlihatkan kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Kemudian berserulah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab seruannya dengan berfirman, "Tidaklah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Benar wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Tetapi aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku dapat ketentraman dan ketenangan, serta hatiku dapat menjadi tebal dan kukuh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Kemudian Allah memerintahkan pula Nabi Ibrahim untuk memperhatikan dan meneliti bagian-bagian dari tubuh burung tersebut, memotong-motongnya menjadi berkeping-keping hingga hancur luluh dan bercampur baur. Kemudian Nabi Ibrahim harus meletakkannya di atas puncak setiap bukit, dari 4 bukit yang letaknya berjauhan satu dengan yang lainnya. Setelah mengerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang telah terkoyak-koyak tubuhnya itu, dan terpisah jauh tiap-tiap bagian tubuh burung itu dari satu dengan yang lainnya. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya, datanglah berterbangan ke-4 ekor burung itu dalam keadaan utuh bernyawa seperti semula saat mendengar seruan dan panggilan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya. Lalu hinggaplah ke-4 burung yang telah dihidupkan kembali itu di hadapannya. Dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah yang maha berkuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya juga. Dan singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mulai berdakwah dan memberikan pengarahan kepada kaumnya bahwa di sana ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Argumentasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam pun mampu memunculkan kebenaran, tetapi sebagaimana biasa kebatilan tidak akan tunduk begitu saja. Mereka mulai mendampakkan taringnya dan mulai menggugat keberadaan dan kenekatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mulai menentang Nabi Ibrahim dan mulai mendebatnya dan bahkan mengancamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, yang artinya, dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali jika Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara 2 golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?" Quran Surat Al-An'am ayat 80-81. Nabi Ibrahim alaihissalam pun didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperlihatkan kerajaan langit dan bumi. Demikianlah Nabi Ibrahim terus melanjutkan penentangan pada penyembahan para berhala. Tentu saat ini pergulatan dan pertentangan antara beliau dengan kaumnya semakin tajam dan semakin meluas. Beban yang paling berat adalah saat beliau harus berhadapan dengan ayahnya, di mana profesi sang ayah dan rahasia kedudukannya merupakan biang keladi dari segala penyembahan yang diikuti oleh mayoritas kaumnya.
Nabi Ibrahim alaihissalam pun keluar untuk berdakwah kepada kaumnya dengan berkata, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka kembali menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada akhirnya mulailah terjadi pergulatan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Tentu orang yang paling menentang beliau dan marah kepada sikap beliau adalah ayahnya sendiri. Akhirnya ayah dan anak terlibat dalam pergulatan yang sengit di mana keduanya dipisahkan oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Nabi Ibrahim alaihissalam bertengker di puncak kebenaran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ayahnya berdiri bersama kebatilan. Ayahnya berkata kepada Nabi Ibrahim, "Sungguh besar ujianku kepadamu, wahai Ibrahim. Engkau telah berkhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku." Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolong engkau sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka engkau menjadi kawan bagi setan." Sang ayah pun segera bangkit dan tidak kuasa lagi untuk menahan amarahnya. Kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, "Bencikah kamu kepada Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh aku akan merajammu, aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Demikian balasan siapapun yang menentang Tuhan. Keluarlah dari rumahku, aku tidak ingin lagi melihatmu. Cepat keluar." Pada akhirnya pertentangan itu membawa akibat pengusiran terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam dari rumahnya, dan beliau pun terancam dibunuh dan dirajam. Meskipun demikian, sikap Nabi Ibrahim tidak pernah berubah. Beliau tetap menjadi anak yang baik dan nabi yang mulia. Beliau berdialog dengan ayahnya dengan menggunakan adab para nabi dan etika para nabi. Ketika mendengar penghinaan, pengusiran, dan ancaman pembunuhan dari ayahnya, beliau berkata dengan lembut, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau meninggalkan kaumnya dan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun memantapkan hati dalam menetapkan suatu urusan di dalam dirinya. Sekian untuk cerita kali ini. Untuk kelanjutannya nantikan kembali di part 3-nya. See you next time sahabat memikis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.